Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nama saya Retno Durratun Nafisyah dengan nomor induk mahasiswa 2108307029 dari jurusan Ilmu Hadis semester 4. Saya akan membahas hadis tentang tindak kekerasan dalam relasi sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana dan qala haddasana Abdullah qala akhbarona Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik An-Nabi sallallahu alaihi wasallam babu yuhariful ma'a ala bauli. Haddasana Khalid bin Mukhlid qala haddasana Sulaiman an Yahya bin Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik qala ja'a Arabiyyu fabala fi dhayfah al-masjid fazajarahun nas fanahahum Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma fadzabaulahu amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bizanubi mimma'in fa ahriqa alai. Rawahul Bukhari. Terjemah hadis: telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab menyiram air pada bekas kencing. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhlad berkata, dan telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, seorang Arab Badui datang lalu kencing di sudut masjid. Maka orang-orang pun ingin mengusirnya, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Setelah itu selesai dari kencingnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta setimba air lalu menyiram pada bekasnya. Hadis ini berasal dari kitab Sahih Bukhari nomor hadis 214 dalam bab kitab wudu, bab menyiram air kencing dalam masjid, ditakhrij melalui Kutubut Tis'ah. Hadis tersebut tidak hanya dalam Sahih Bukhari, tapi terdapat juga dalam Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Kemudian ada syarah hadis. Dalam hadis ini ada manfaatnya bahwa pencegahan terhadap kenajisan didirikan dalam jiwa para sahabat, dan itulah sebabnya mereka bergegas untuk mencela itu di hadapannya. Semoga doa dan damai Allah besertanya sebelum seizinya, dan karena juga diputuskan di antara mereka untuk menuntut kebaikan dan melarang kejahatan, dan disimpulkan bahwa diperbolehkan untuk mengikuti yang umum sampai spesifik. Dari Ibnu Daqiq al-Id berkata, apa yang tampak adalah bahwa kepatuhan yang diperlukan ketika kemungkinan spesifikasi memungkinkan untuk mustajid dan tidak perlu berhenti bekerja secara umum. Hal itu karena para ulama dari daerah telah mengeluarkan fatwa sesuai dengan apa yang telah mereka capai tanpa henti untuk mencari spesifikasi. Dengan menahan yang lebih mudah dari mereka dan mencapai yang lebih besar dari dua kepentingan, dan meninggalkan yang lebih mudah dari mereka dalam hal tergesa-gesa untuk menghilangkan kejahatan, ketika halangan dihilangkan untuk memerintahkan mereka, ketika kosong untuk menuangkan air dan di dalamnya ada penunjukan air untuk menghilangkan kenajisan karena pengeringan oleh angin atau matahari,
untuk meminta ember tidak akan terjadi, dan di dalamnya mencuci najis yang jatuh ke tanah adalah suci, karena sisa basah di tanah adalah najis. Jika terbukti bahwa tanah telah dipindahkan, dan kita juga tahu bahwa tujuan pemurnian adalah untuk menentukan hukum kesucian, karena tidak ada perbedaan. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.